Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan Stanbook D1A1170058, mahasiswa yang telah melaksanakan ujian skripsi pada hari Senin 15 Juli tahun 2024. Melalui video ini saya akan menjawab semua pertanyaan dari semua dosen penguji. Langsung saja, yang pertama yaitu pertanyaan dari Bapak Dr. Muhammad Asbar Limi SPI MSI selaku Ketua Penguji. Pertanyaan yang pertama, penentuan harga jual berdasarkan kesepakatan. Terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar kesepakatan. Yang pertama, pedagang keliling memperhatikan tren konsumen terhadap jenis sayuran tertentu. Yang kedua, ketersediaan stok juga memainkan peran penting dalam penentuan harga. Harga cenderung lebih rendah jika stok sayuran melimpah karena penawaran yang berlebihan. Begitupun sebaliknya, jika stok terbatas, harga cenderung lebih tinggi karena permintaan yang tinggi dibandingkan dengan penawaran yang terbatas. Pertanyaan yang kedua, sebutkan teori-teori penentuan harga jual. Yang pertama, teori permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, jumlah yang diminta akan menurun. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, teori keseimbangan, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kedua teori ini adalah teori yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga, termasuk pada komoditi sayuran. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menentukan harga berdasarkan lingkungan? Cara penentuan harga berdasarkan lingkungan dilihat dari segi inflasi, di mana saat tingkat inflasi tinggi, biaya bahan baku dan operasional meningkat yang dapat menyebabkan kenaikan harga jual. Dilihat dari segi preferensi konsumen, penentuan harga dapat dipengaruhi oleh preferensi konsumen yang mungkin berbeda berdasarkan wilayah atau konsumen tertentu. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan pendapatan dan keuntungan? Di mana pendapatan sering disebut juga sebagai omset atau penjualan adalah total uang yang diterima perusahaan dari hasil penjualan produk selama periode tertentu dikurangi biaya-biaya, sedangkan keuntungan adalah jumlah uang yang tersisa setelah semua biaya dikurangi dari pendapatan. Keuntungan mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya operasional dan produksi. Keuntungan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada tahap perhitungan biaya yang dikurangkan dari pendapatan. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Bahari MS, di mana pertanyaannya yang pertama, pengertian variabel dalam konteks penelitian. Variabel dalam penelitian adalah elemen atau faktor yang dapat berubah atau memiliki variasi dalam penelitian. Variabel ini dapat diukur, dikendalikan, dan dimanipulasi untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa alasannya penyusutan dihitung? Penyusutan dihitung untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap selama masa manfaatnya, mencerminkan penggunaan dan kehabisan aset. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata? Nilai rata-rata dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai data yang ada, kemudian membagi total tersebut dengan jumlah data. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Agustinus Slamet SPMP, di mana pertanyaannya yang pertama, bagaimana peran pemerintah dalam menentukan harga jual sayuran di lokasi penelitian? Peran pemerintah dalam menentukan harga sayuran di lokasi penelitian dapat mencakup berbagai kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan stabilitas harga, kesejahteraan petani, dan aksesibilitas bagi konsumen. Pelatihan dan penyuluhan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani mengenai teknik pertanian yang efisien dan praktik terbaik untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Informasi pasar menyediakan informasi pasar yang akurat dan terkini kepada petani mengenai harga, permintaan, dan kondisi pasar lainnya untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa komponen dalam menentukan harga. Beberapa komponen dalam menentukan harga ada tiga, yaitu yang pertama permintaan pasar, yang kedua biaya produksi, dan yang ketiga persaingan. Pertanyaan yang ketiga, di mana biasanya pedagang sayur keliling membeli sayuran? Pedagang sayur keliling lebih banyak membeli sayuran di pasar tradisional Baruga karena harga yang lebih murah dan ketersediaan barang yang segar. Pasar tradisional Baruga sering menawarkan harga grosir yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar lainnya, dan sayuran yang dijual lebih segar dan langsung dari petani. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apakah semua responden penelitian Anda berdomisili dari Kecamatan Danau Barat?
Jawabannya iya, karena penelitian ini fokus pada populasi atau sampel dari Kecamatan Danau Metu Barat untuk memahami dinamika atau fenomena yang spesifik dalam konteks wilayah tersebut dengan membatasi responden penelitian ini di desa. Di area ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan terhadap kondisi lokal yang ingin dipelajari atau dipahami lebih baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dr. W.K. Gusmiarti Abdullah SPMP CRA yang dimana pertanyaannya yang pertama, apa bedanya pendapatan dan keuntungan? Pendapatan sering disebut juga sebagai omset atau penjualan adalah total uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan produk selama periode tertentu sebelum dikurangi biaya-biaya. Sedangkan keuntungan adalah jumlah uang yang tersisa setelah semua biaya dikurangi dari pendapatan. Keuntungan mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya operasional dan produksi. Keuntungan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada tahap perhitungan biaya yang dikurangkan dari pendapatan. Pertanyaan yang kedua, diperoleh dari mana keuntungan pedagang sayur keliling? Keuntungan pedagang sayur keliling diperoleh dari penerimaan total dalam satu bulan penjualan dikurangi dengan biaya total yang dikeluarkan dalam satu bulan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menghitung keuntungan? Keuntungan dapat dihitung dengan rumus keuntungan sama dengan total penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam satuan rupiah per periode dalam kurung bulan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian biaya secara umum. Biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan ekonomi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti produksi barang atau jasa. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan biaya dan keuntungan? Hubungan biaya dan keuntungan yaitu biaya berpengaruh langsung terhadap keuntungan. Semakin rendah biaya produksi atau operasional, maka keuntungan cenderung lebih tinggi asalkan pendapatan tetap stabil atau meningkat. Pertanyaan yang keenam yaitu apakah perhitungan keuntungan memerlukan data terkait biaya? Jawabannya yaitu ya, karena perhitungan keuntungan memerlukan data biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan biaya lainnya untuk dapat dikurangkan dari total pendapatan guna menentukan nilai keuntungan bersih. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara memperoleh penerimaan? Penerimaan dapat diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau individu. Pertanyaan yang kedelapan, jelaskan pengertian harga. Dalam konteks pertanian, harga merujuk pada nilai moneter yang ditetapkan untuk produk-produk pertanian seperti hasil panen, ternak atau produk-produk pertanian lainnya yang dijual. Harga dalam pertanian sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kondisi pasar, permintaan dan penawaran musim tanam, biaya produksi, serta kebijakan pemerintah terkait subsidi atau pajak. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menentukan harga sayuran yang dijual oleh responden Anda? Harga sayuran yang dijual oleh responden bisa ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pasar tradisional. Harga bisa ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar lokal. Yang kedua, pemerintah melalui kebijakan harga minimum atau subsidi untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani. Yang ketiga, pedagang atau penjual. Pedagang bisa menetapkan harga berdasarkan biaya perolehan, biaya operasional, serta margin keuntungan yang diinginkan. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Dr. Ilma Sari Mustaki Marian CSP MSC, yang dimana pertanyaannya yang pertama, apa itu agribisnis? Agribisnis merupakan salah satu kegiatan bisnis yang memiliki basis usaha di bidang pertanian atau bidang lainnya yang mendukung baik dari sektor hulu maupun sektor hilir. Pertanyaan yang kedua, sebutkan subsistem agribisnis. Subsistem agribisnis ada 5, yaitu yang pertama, subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian. Yang kedua, subsistem usaha tani. Yang ketiga, subsistem pengolahan hasil pertanian. Yang keempat, subsistem pemasaran hasil pertanian. Dan yang kelima, subsistem jasa penunjang. Pertanyaan yang ketiga, penelitian yang Anda lakukan masuk dalam kategori subsistem apa? Penelitian yang saya lakukan termasuk subsistem pemasaran hasil pertanian, yaitu pemasaran produk agar sampai ke konsumen akhir.